Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ananda semua, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, segala ujian yang diberikan oleh Allah. Kita doakan juga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang hari ini diberi ujian oleh Allah, yaitu ujian sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Ananda semua, pada siang hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 7 semester 1, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda semua, pada siang hari ini kita akan belajar tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, Ananda semua, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama Bapak bagi menjadi 3 pertemuan, dan untuk pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan yang pertama pengertian taharah, yang kedua mengetahui manfaat taharah dalam kehidupan, yang ketiga memahami pengertian macam hadas dan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya memahami pengertian macam-macam najis dan cara bersuci dari najis berdasarkan syariat Islam, dan memahami perbedaan hadas dan najis. Lalu untuk selanjutnya itu di pertemuan kedua. Oke, Ananda semua sudah siap? Nah, silahkan untuk duduknya yang nyaman. Nah, posisi yang nyaman, silahkan bukunya disiapkan. Dalam hitungan ketiga, Bapak akan memulai. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, Ananda semua, ini bagian materi pada siang hari ini tentang taharah. Taharah nanti akan dibagi menjadi 2, ada taharah dari hadas dan taharah dari najis. Hadas juga dibagi menjadi 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Najis dibagi menjadi 3. Nanti semuanya ini akan Bapak jelaskan. Kita mulai saja, Ananda semua. Wah, ada gambar apa ini? Anak-anak yang super hebat dan luar biasa. Coba amati gambar yang sudah Bapak tampilkan di layar. Ananda semua silahkan untuk mengamati. Nah, kira-kira Pak Cepi ini menampilkan gambarnya apa sih maksudnya? Bapak kasih waktu ya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengamati gambar di bawah ini. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu 1 menit sudah habis, Anda semua. Nah, silahkan sekarang untuk dari hasil amatan tadi, kira-kira apa yang terpikir atau terbayang, 1 kata saja dari gambar yang ada di sini. Wah, silakan bisa di chat ya, bisa ditulis di kolom chat. Oke, Bapak rangkum. Wah, terima kasih nih, sudah sangat banyak sekali nih yang Ananda semua sudah mengirimkan dari gambar yang tadi Bapak tampilkan itu, yang dapat dibayangkan. Yang pertama, bersih. Wah, iya bersih ya.
Tadi kalau Ananda lihat di jalan itu tidak ada sampah satupun. Di kolam, di sungai yang kecil itu ikan bisa hidup. Artinya apa? Bersih. Betul. 100. Ini siapa tadi yang bersih ya? Yang kedua nyaman. Ikan saja tadi hidup nyaman ya. Dia bisa hidup dengan nyaman, apalagi manusia. Karena apa? Karena bersih, nyaman. Betul. Yang ketiga kerja bakti. Iya tadi ada anak-anak SD yang menyapu kelasnya. Itu sangat luar biasa. Kalau menyapu kelasnya sendiri pasti capek. Tapi kalau rame-rame itu akan terasa. Yang keempat sehat. Iya. Ya, kalau bersih itu pasti otomatis akan sehat. Yang selanjutnya adalah indah. Iya, karena bersih akan sehat dan indah. Betul. Betah, Pak, tinggal di sana. Ya, betul. Siapa yang tidak ingin? Dan rajin, anak-anaknya rajin. Nah, lalu semangat ada lagi ya. Inilah Ananda semua hasil diskusi dari Ananda setelah mengamati gambar yang ada di sana. Oke, izinkan Bapak sekarang untuk menjelaskan. Nah, Ananda semua dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu sangat suka, sangat cinta pada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih, orang yang suka mensucikan diri. Jadi dari apa Pak? Ya dari kotoran, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dari hal-hal yang lain. Jadi intinya Allah tuh suka orang-orang yang mensucikan diri ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang toharoh. Nah, toharoh itu Ananda semua, toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau suci. Menurut istilah adalah membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Jadi toharoh itu merupakan membersihkan diri kita dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Nah, Pak, pertanyaannya, najis itu apa? Najis itu apa? Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita toharoh itu adalah tadi mensucikan diri atau membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis. Najis itu adalah kotoran ya yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah najis. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang, seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Kalau najis itu adalah kotorannya, bendanya. Kalau hadas adalah keadaan tidak suci. Makanya untuk menjadikan suci, dia harus bertoharoh. Itulah ya. Paham ya? Jadi apa itu toharoh, apa itu najis, apa itu hadas. Oke. Nah, toharoh itu tadi sudah Ananda semua sudah mengetahui arti dari toharoh, yaitu bersuci dari hadas dan dari najis. Nah, hadas ini dibagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi keadaan seseorang itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang kedua ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan najis mughalladzah. Apa saja yang dimaksud ketiga ini? Kita lanjutkan. Nah, apa saja yang harus dibersihkan? Dari yang pertama ada badan, ada pakaian kita, tempat dan lingkungan yang jadi tempat segala aktivitas kita untuk ibadah. Nah, anak-anak taharoh itu tadi sudah Bapak jelaskan. Taharoh itu meliputi dua hal, ada taharoh dari najis dan juga ada taharoh dari hadas. Oke, ini najis itu tadi kotoran ya, kotoran yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci ya. Maka najis itu dibagi menjadi tiga, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan ada
Nah, najis mutawasitoh itu ada dibagi menjadi dua, ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Jadi kita lihat penjelasannya. Oke, anak-anak. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini merupakan najis yang ringan. Jadi najis yang ringan yaitu contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Jadi cara mensucikannya pun itu cukup dengan memercikan air atau mengusapkan di atas benda yang terkena air kencing tersebut. Jadi yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini merupakan najis yang pertengahan, ya. Najis itu ada pertengahan. Jadi contohnya adalah seperti darah, nanah, air seni, tinja manusia, tinja hewan, lalu bangkai binatang dan sebagainya. Jadi juga ada yang najis mutawasitoh itu adalah najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughaladzah. Nah, najis mughaladzah ini merupakan najis yang najis berat gitu ya. Najis yang contohnya adalah air liur anjing ataupun gigitan atau air liur dari daging babi ataupun air liur dari belas dari. Nah, oke, Ananda semua, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Nah, menjadi 4 kelompok. Silahkan Ananda semua nanti mendiskusikan gambar-gambar yang sudah Bapak posting nih. Nah, ini yang gambar-gambar ini termasuk kepada najis yang mana. Dijelaskan mengapa masuk ke dalam kategori najis. Silahkan ya. Yang pertama ada bangkai. Ini bangkai masuk ke najis yang mana ya? Najis ringan, najis pertengahan, atau najis yang berat. Ada juga darah. Nah, silahkan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ini air kencing, ada air mani, ada nanah, ada cairan yang keluar dari tubuh dan tubuh. Ini juga ada homer, ada anjing, dan babi, jilatan anjing dan daging babi. Nah, nanti Bapak sudah akan membagikan kelompok. Silakan nanti untuk berdiskusi sesuai dengan nomor-nomor yang sudah Bapak berikan. Oke, Ananda semua. Bapak berhenti dulu ya. Silakan untuk berdiskusi sesuai dengan nomor yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Ini yang dapat nomor 8 berarti membahas nomor 8, yang dapat nomor 7 silakan nomor 7. Oke, wah, terima kasih nih Ananda semua tadi sudah berdiskusikan tentang macam-macam najis ya. Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan. Tadi betul ya, Ananda semua sudah bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk ke dalam najis mukhafafah, mana yang termasuk kepada najis mutawasitoh, dan mana yang termasuk ke dalam najis mughaladzah. Nah, Pak, bagaimana cara mensucikannya? Tadi Ananda semua sudah pintar-pintar, sudah hebat ya. Yang pertama, najis mukhafafah itu sangat mudah, cukup dengan membersihkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis, itu sudah betul. Yang kedua, najis mutawasitoh itu ada dua, ada yang hukmiyah, cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jadi cukup diolesi dengan air itu. Kalau yang ainiyah itu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi kalau yang ainiyah sampai kotorannya tidak ada, baunya tidak ada, warnanya pun tidak ada ya. Yang ketiga najis mughaladzah itu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan panah. Wah, pintar semuanya ya. Siap. Kita ke selanjutnya ya. Oke, tadi Anda semua sudah
Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadas. Nah, hadas itu dibagi menjadi dua. Anda semua, hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya adalah keluar sesuatu dari kubul atau dari kemaluan dan dari dubur. Contohnya apa, Pak? Contoh itu misalnya itu kentut, nah, atau buang air besar, atau misalnya lagi adalah kencing. Nah, itu adalah hadas kecil, sesuatu yang keluar dari kubul atau dari dubur. Yang kedua adalah hilang akal, contohnya tidur. Lalu yang ketiga bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, inilah keadaan-keadaan seseorang yang membuat tidak suci, ya. Jadi seseorang yang harus keadaan tidak suci. Nah, lalu bagaimana Pak ini cara mensucikannya? Jadi keadaan seseorang yang sedang tidak suci karena hal-hal keempat di atas itu, caranya yang pertama adalah dengan berwudu dan bertayamum jika tidak ada air. Jadi hadas kecil ini cara bersucinya adalah dengan berwudu dan bertayamum. Oke, yang kedua adalah hadas besar. Nah, hadas besar ini penyebabnya adalah satu, berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang keempat haid, dan yang keempat adalah melahirkan. Dan yang kelima nifas, dan terakhir adalah meninggal dunia. Nah, hadas besar, bagaimana Pak cara mensucikannya? Mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Nah, sampai di sini saja Anda semua untuk pembahasan pertemuan hari ini tentang toharoh, lalu najis dan hadas. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Dan untuk selanjutnya, Bapak juga akan membagikan kelompok yang dimana nanti tiap kelompok akan diberikan tugas untuk presentasi tentang hadas dan najis. Dicukupkan sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.